Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini saya ucapkan selamat bergabung kepada rekan-rekan yang hadir. Kita akan selenggarakan eksklusif webinar dari grup VIP Premium EduMind Circle. Tema kita pada sore hari ini adalah tentang perjalanan menikmati eksistensi. Sebelumnya mari kita panjatkan dulu sholawat dan al-fatihah agar pertemuan kita bisa berkah ya pada sore hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita mulai saja. Izin saya untuk share screen dulu untuk memperkenalkan tentang tema-tema kajian kita, karena sepertinya kita bakal cukup sering, mungkin seminggu setidaknya 3 kali kita selenggarakan seperti ini. Nanti rekan-rekan bisa mengusulkan untuk jamnya mungkin yang lebih pas, apakah di sore hari atau malam begitu. Karena kadang malam itu suka bentrok ya dengan webinar lain gitu, mungkin malamnya agak larut, apakah jam 9, 10, atau 11 malam. Namun harus dipertimbangkan nanti dengan rekan-rekan yang tinggal di daerah WITA atau waktu Indonesia Tengah dan Timur, karena nanti akan menjadi sangat larut malam sekali di sana, selisih 1-2 jam begitu kan. Baik, saya izin share screen, sedikit perkenalan dan sosialisasi tentang EduMind Circle. Jadi di EduMind Circle ini kita punya beberapa program, diantaranya ada kursus kelas dan privat online, dan juga bisa offline ya. Nah, di sini kalau yang di Bandung bisa offline, artinya ketemu langsung, bisa di tempat kita, di sekretariat, atau bisa juga kami yang datang ke tempat saudara begitu. Nah, kalau di kota-kota lain mungkin nanti kalau bisa kita buatkan apa namanya TOT ya, training of trainer, artinya bisa kaderisasi, mencetak pemateri-pemateri muda. Nanti rekan-rekan di tempat masing-masing juga bisa menyelenggarakan untuk yang offline-nya. Mungkin di Sulawesi, di Toraja, begitu kan. Di manapun rekan-rekan nanti bisa menyelenggarakan karena sudah layak untuk menjadi fasilitator begitu. Nah, ini kursus kelas dan privat EduMind ini mungkin sudah sering rekan-rekan dengar. Ini program yang diluncurkan oleh Lingkar Kesadaran sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan diri setiap anggotanya yang mengikuti program ini. Topiknya bisa macam-macam, biayanya menyesuaikan, fleksibel, bisa juga donasi sukarela, dan metodenya itu adaptif dan pembayarannya pun fleksibel. Ini diantara contoh pilihan topik ada bahasa Inggris, digital marketing, logika filsafat. Bisa juga untuk rekan-rekan yang punya ponakan atau teman-teman yang masih sekolah, ada pelajaran sekolah, menyiapkan untuk tes masuk kuliah atau tes masuk sekolah favorit begitu kan. Kemudian lain-lain, yang lain-lain ini bisa diusulkan juga seperti pelajaran efektif, pengembangan diri, meditasi, mindfulness, dan lain-lain. Nah, mungkin nanti ini filenya juga saya bagikan di grup ya, grup umum itu. Saya terangkan tentang grup umumnya. Nah, ini sebuah metode belajar yang coba ditawarkan, itu creation learning, artinya kita mencoba sedapat mungkin sebagai peserta kajian ini, itu bukan hanya sekedar mengkonsumsi pengetahuan, namun diberikan ilmu-ilmu alat begitu. Ilmu-ilmu alat di mana ibaratnya bisa meracik masakan sendiri. Jadi resepnya sudah punya, alat-alat dapurnya untuk memasak bisa, akhirnya bisa menciptakan pengetahuan atau memproduksi pengetahuan. Nah, selain itu juga mengalami kondisi flow, artinya kesadaran yang mengalir bersama momen, bisa menikmati setiap proses pembelajaran itu dengan enjoy dan menyenangkan, kira-kira begitu. Dan juga ada learning by project.
Jadi setiap selesai satu sesi itu menggarap proyek personal, apakah itu membuat buku, artikel, atau membuat konten video atau audio begitu. Yang kira-kira dengan menggarap proyek itu kita ditantang untuk meningkatkan kemampuan diri kita, meningkatkan kapasitas diri kita. Jadi tanpa terasa dengan menggarap suatu proyek masing-masing secara personal, itu prosesnya menjadi bernilai spesial seperti itu. Mengapa memilih EduMind Circle? Ini kontennya variatif, bebas biaya hanya dengan sukarela, topiknya fleksibel, dan yang membedakan adalah metode kursus bisa offline di kantor kami atau di rumah Anda, bisa pula secara online, antara lain dengan platform seperti saat ini dengan Google Meet, atau kalau yang lebih hemat kuota mungkin bisa juga dengan voice note ya, melalui Google, melalui WA Group ya, WA Group atau chat personal, itu pun bisa, nanti bisa menyesuaikan seperti itu. Kemudian selain itu juga untuk durasi kursusnya itu bisa pilih paket yang sesuai kebutuhan, apakah mau 1 bulan atau 2-3 kali pertemuan, itu semua serahkan sepenuhnya kepada peluangan waktu dari masing-masing peserta. Kira-kira seperti itu kurang lebihnya untuk kursus dan kelas privat. Ini beberapa fasilitas yang diberikan, bonus modul dan e-book, sertifikat, jaminan uang kembali, dan ulasan dari peserta yang sebelumnya kalau ingin melihat. Ini alamat kami di Kota Bandung, Jalan Jenderal Sudirman nomor 3. Ini email dan WA, dan websitenya bisa diakses di alamat yang sudah tercantum di sini. Jadi rekan-rekan bisa melihat kembali bagaimana semua rincian ini akan saya kirimkan filenya di grup. Selanjutnya saya coba menjelaskan tentang metode yang sudah berjalan selama ini, yaitu tentang pondok virtual ya, pondok Cipta Insani. Saya bagikan dulu filenya, share screen. Ini gambaran umum kurikulum pembelajaran. Ada 5 kompetensi dasar. Yang pertama adalah logika dasar, yang kedua filsafat dasar, kemudian selanjutnya itu penerapan-penerapan. Jadi yang utama itu 2 ya, logika dan filsafat dasar. Ini mungkin beberapa peserta sudah pernah sering mendengarkan ini. Intinya adalah kalau logika itu tentang cara berpikir manusia agar terhindar dari kesalahan berpikir, dimulai dari membuat konsep, proposisi, definisi, hingga teknik berargumentasi, kemampuan mengidentifikasi kesalahan berpikir, dan mengaplikasikan yang sudah dikuasai itu dalam bidang keilmuan masing-masing dan kehidupan sehari-hari. Sedangkan filsafat dasar itu mampu memahami konsep-konsep dasar dalam filsafat, pembagian dasar, filsafat teoritis, praktis, metafisika, dan epistemologi, serta teknik berfilsafat guna menyingkap realitas terdalam sejauh itu mampu diketahui oleh manusia. Kurang lebih seperti itu. Baik, itu pendahuluan sebagai perkenalan tentang EduMind Circle. Selanjutnya kita akan masuk ke topik kita pada sore hari ini, yaitu perjalanan menikmati eksistensi. Sebagaimana sudah ditayangkan di undangan ya, di undangan grup, bahwa ini adalah ada paparan di situ tentang tulisan, sedikit saya coba tampilkan. Mudah-mudahan sudah tampil ya. Oke. Di grup ini, di grup umum itu yang announcement, itu digunakan untuk mengirimkan informasi terkait kelas VIP EduMind Circle. Grup ini dibuat dalam bentuk komunitas agar memiliki kelebihan berupa hanya admin yang dapat melihat peserta dari ribuan peserta di grup ini, sehingga nomor peserta aman dari tindakan spam. Selain itu juga bisa memuat 2.000 peserta. Nah, ini adalah apabila ingin terus bergabung, ada besaran yang disarankan untuk kontribusi iuran bulanan sebesar 75.000 per bulan. Namun jangan khawatir karena ada saran pembayaran di sini. Untuk yang pertama, silakan membayar pada saat yang dirasa mendukung keberlimpahan diri, yaitu ketika setelah
setelah uang dan waktunya sudah ada dan sudah lega atau nyaman untuk mengeluarkan uang. Kemudian yang kedua, silakan membayar sesuai nominal yang mendukung rasa sukacita bahagia masing-masing kita. Jadi nggak masalah lebih rendah atau lebih tinggi atau sama dengan besaran dasar kontribusi iuran bulanan yang sudah disebutkan tersebut. Dan nominal dan waktu yang terbaik adalah yang mendukung Anda mengalami sukacita kelimpahan hidup. Untuk kontribusinya bisa transfer ke via bank BCA, atau juga bisa e-wallet ya, Dana, GoPay, Doku, bisa juga langsung ke Alfamart, ke Alfamidi, kirimkan ke akun Dokunya itu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Kita masuk dulu ke topik kita tentang perjalanan menikmati eksistensi. Baik, mungkin disadari atau tidak, setiap manusia itu melintasi waktu dalam hidupnya seperti sebuah perjalanan ya. Dalam perjalanan dari hidup, lahir begitu, kemudian dia bernapas, dia mengalami berbagai peristiwa dalam hidupnya, menjadi bayi, anak kecil gitu kan, remaja, dewasa, kemudian akhirnya kalau panjang umur lansia, lanjut usia, dan akhirnya mungkin sakit dulu dan akhirnya meninggalkan dunia ini dalam berbagai kondisi dan situasinya masing-masing gitu kan. Nah, artinya itu menunjukkan bahwa hidup itu sebuah lintasan perjalanan. Dalam perjalanan itu kita menjumpai berbagai hal ya, mulai dari benda-benda yang kita miliki maupun yang orang lain miliki ataupun yang dimiliki bersama, baik benda itu kita sukai atau kita hindari begitu kan. Kemudian peristiwa-peristiwa, ada peristiwa yang menyenangkan, ada yang menakutkan, peristiwa itu yang membuat trauma, ada peristiwa yang mengejutkan begitu, di luar dugaan, banyak macam-macamnya. Namun semua itu peristiwa-peristiwa dalam perjalanan hidup kita. Demikian juga di dalamnya, dalam peristiwa tersebut ada orang-orang, keluarga kita, teman-teman, ada juga musuh mungkin, atau sahabat, pasangan hidup, orang tua, adik, kakak gitu kan, dan orang-orang lainnya. Mungkin orang-orang di negara kita, pejabat-pejabat, kemudian eh, orang-orang yang kita saksikan dalam sejarah yang telah mendahului kita, atau juga ramalan-ramalan masa depan tentang orang-orang yang akan lahir di masa depan yang akan mengubah dunia begitu. Jadi banyak hal dalam perjalanan kita menempuh hidup ini. Tadi benda, peristiwa, orang-orang, dan juga ide-ide. Kalau dalam filsafat kita menemui banyak ide-ide dengan tokoh-tokoh filsuf masing-masing. Ada ide tentang metafisika, epistemologi, begitu kan. Ada ide tentang ideologi juga, komunisme, kapitalisme, sosialisme, begitu kan. Di mana ide-ide itu saling bertempur, juga kadang saling bertemu, saling berkolaborasi. Hal lainnya juga cerita. Manusia itu menyukai cerita karena hidupnya juga adalah sebuah kisah, begitu kan. Ya, dulu atau mungkin sekarang masih kita suka membaca novel, cerita-cerita, baik itu yang legend begitu seperti Mahabharata. Ada Bung Andika kemarin menceritakan kepada saya tentang Mahabharata, diadopsi juga di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Kisah-kisah yang tertuang dalam kitab-kitab suci, sampai dengan kisah-kisah populer seperti drama Korea, sinetron, telenovela, begitu kan, atau dalam komik-komik. Semua itu sebenarnya sedang menemani perjalanan hidup kita, yang bisa kita ambil hikmah, dan juga bisa jadi justru memenjarakan kita karena membuat kita menjadi takut untuk mengeksplor berdasarkan cerita-cerita yang menakutkan misalkan, atau membuat kita jadi enggan untuk meneliti sesuatu, misalkan cerita yang hoax begitu kan, cerita hoax atau cerita negatif-negatif yang membuat kita terhalang untuk mau mendekati objek-objek atau orang-orang atau ideologi karena sudah dicap sebagai hal yang negatif dan lain sebagainya. Secara ringkasnya adalah bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Nah, poinnya di sini adalah yang coba diajukan,
dalam webinar kali ini adalah bahwa semua itu, baik benda, peristiwa, orang-orang, ide, cerita, dan lain sebagainya yang menemani perjalanan hidup kita, itu sesungguhnya adalah berbagai tampilan dari eksistensi yang satu. Mungkin ini sesuatu yang eh, cukup aneh begitu ya. Kok bisa demikian banyak keragaman, baik dari sisi kategorinya, ada benda, peristiwa, orang-orang, ide, cerita, benda-benda juga masing-masing beda-beda, ada benda cair, benda padat, ada laptop, ada TV, ada kasur gitu kan, ada karpet, itu beda-beda semua. Demikian juga peristiwa, ada yang menyenangkan, ada yang menakutkan. Lalu bagaimana mungkin semua yang beragam itu hanyalah tampilan dari eksistensi yang satu? Bahwa semuanya adalah hadiah dari realitas primordial yang menunggu untuk kita buka dan nikmati. Artinya pada kedalaman eksistensi atau realitas itu bisa dikatakan hakikat segala sesuatu adalah dirinya sendiri, ya kan? Artinya apapun itu yang kita temui dalam hidup ini, hakikat terdalamnya adalah dirinya sendiri. Ini ada beberapa turunan pengertian dari situ bahwa dirinya itu bisa dengan N kecil, bisa juga dengan N besar ya. Dirinya, nya itu menuju kepada suatu entitas sumber, sang sumber yang serba maha, yang artinya bahwa sang maha itu adalah hakikat terdalam dari segala sesuatu. Makanya dikatakan dia itu adalah inti atau jantung eksistensi yang menampil dalam berbagai keragaman yang kita saksikan. Begitu. Itu sebuah ajuan tawaran dan untuk sampai kepada kesimpulan itu memang perlu beberapa pendahuluan. Makanya ini sebagai gambaran umum begitu, bahwasanya nanti sejauh mana kita mampu menanggung beban eksistensi, sedalam itu pula kita bisa menikmatinya. Mungkin kita belum bisa ya sekarang ini menanggung penderitaan yang begitu besar. Kita hanya mampu apa yang sudah pernah kita alami. Namun apabila kita memperbesar wadah kita akan mampu menanggung penderitaan, kesusahan, kesulitan yang lebih besar. Seperti otot-otot seorang atlet, ketika semakin dilatih, dia bisa mengangkat beban-beban yang lebih berat dari waktu ke waktu. Mungkin awalnya hanya 20 kilo, dilatih, 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 sampai bisa 50, 60, bahkan sampai 100 kilo dia bisa angkat. Gitu. Nah, dengan kemampuan menanggung beban eksistensi itu, sedalam itu pula kita bisa menikmatinya. Artinya karena wadah kita pun semakin besar, dengan penderitaan yang semakin besar bisa kita tanggung, artinya juga wadah tersebut bisa menerima pemberian dan menerima anugerah yang lebih besar dibandingkan kalau wadahnya kecil, kira-kira begitu. Jadi dalam penderitaan ada hikmah dan dalam kekuatan memerlukan proses untuk mencapainya. Jadi hidup adalah sebuah perjalanan menikmati eksistensi. Maka saya tutup pemantik diskusi kita pada sore hari ini dengan ucapan karena hidup adalah sebuah perjalanan menikmati eksistensi, maka selamat berjalan dan selamat menikmati. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Kita lebih banyak buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan, disanggah, atau mungkin juga pertanyaan boleh, atau tidak bertanya juga tidak apa-apa. Silakan. Boleh pendapat, sharing begitu. Atau mungkin ada hal-hal yang kurang jelas. Mudah-mudahan suara saya cukup terdengar ya di rekan-rekan ya. Boleh langsung tulis di kolom chat atau bisa juga buka mikrofonnya untuk menanggapi tema kajian kita pada sore hari ini. Oke, sesi diskusi kita buka. Silakan rekan-rekan. Biasanya memang kalau nggak ada yang mengawali, pada diam semua gitu. Kita mungkin sambil menunggu yang lain ya. Saya mau bertanya Pak.
Kemarin saya sempat baca uh, di buku ya, aduh saya lupa judulnya apa, tapi oh ya di filsafat Barat kontemporer karyanya Rob Bertrand. Saya baca di bab strukturalisme ya. Itu strukturalisme itu semacam uh, gerakan gerakan intelektual sih. Ya semacam gerakan intelektual yang dimulai di Prancis, koreksi jika saya salah. Yang mulai di awal abad 20 yang mana awalnya itu kan dari apa semiotikanya Descartes ya, terus dilanjutkan dengan antropologinya Levi Strauss itu melontarkan semacam kritik pada eksistensialisme gitu. Yang mana barangkali apa yang kita kira eksistensi kita itu independen dan terbebas dari apa ya? Barangkali eksistensialisme itu merasa bahwa dirinya udah punya semacam apa ya kemandirian intelektual tertentu, tetapi ternyata kata strukturalis barangkali itu cuma apa ya bentukan masyarakat juga gitu. Karena kita di ditunjang oleh struktur masyarakat yang membangun kita gitu. Jadi sekalipun kita apa ya sekalipun kita merasa diri kita bereksistensi, kita berkesadaran, barangkali mungkin ya itu cuma apa ya kita ikut-ikutan struktur kita aja. Gimana Pak? Baik, ini ada pandangan strukturalisme itu menyatakan Mengkritik? bahwa hanya konstruksi begitu ya, konstruksi sosial, budaya, pola asuh, sehingga mewujudkan pemikiran-pemikiran termasuk eksistensialisme, bahwa eksistensi kita itu mandiri, bisa berpikir sesuai realitas dan otentik begitu kan ya, eksistensialis kan Ya, begitu ya. Nah, memang nanti akan kita bisa masuki itu tentang mana yang apakah apakah manusia itu bisa sesungguhnya mengetahui realitas secara hakiki atau itu hanya sekedar pendekatan yang merupakan kumpulan dari struktur-struktur gitu ya. Ibaratnya kita punya panca indera, itu ada struktur panca inderanya, penglihatan tidak bisa mendengar suara, kemudian telinga tidak bisa melihat warna begitu kan. Jadi setiap alat indrawi kita itu hanya bisa menangkap yang bersesuaian dengan karakteristik struktur indera kita kan begitu. Demikian juga apakah bukan berarti akal kita pun, rasio kita itu hanya bisa menangkap yang bersesuaian dengan struktur logika kita gitu. Kalau kita pakai logika Aristoteles yang akan diperoleh seperti apa akan berbeda dengan kalau menggunakan misalkan logika dialektika Marx misalkan yang menyatakan adanya kontradiksi internal dalam segala sesuatu. Nah, struktur yang berbeda akan menghasilkan pengetahuan atau kesimpulan yang berbeda pula begitu kan. Sehingga strukturalisme memandang bahwa eh, ada struktur di balik segala penampakan itu yang membuat penampakan itu jadi seperti sebagaimana yang tampak pada kita. Nah, struktur itu yang digali, baru nanti digali sampai kebahasaannya, bahwa pikiran kita itu tidak lepas dari cara kita berkata-kata, membentuk konsep diwakili dengan kata-kata, sehingga alam pikiran kita itu tidak akan pernah bisa lepas atau berada di luar gramatika atau kebahasaan atau tata kelola bahasa yang ada batas-batasannya begitu. Jadi misalkan orang berbahasa Indonesia dengan segala gramatikalnya itu akan berbeda dengan pengguna bahasa Prancis misalkan karena dia punya pola gramatikal yang lain sehingga itu mempengaruhi worldview atau cara pandang dunia, cara kita memandang dunia berdasarkan struktur kebahasaan itu kan itu. Makanya nanti akan eh, berlanjut dari strukturalisme itu ke post strukturalisme untuk mendekonstruksi, mencari ini mana sih konstruksi yang esensial dan mana yang tidak bisa lepas, yang sungguh-sungguh hakiki, konstruksi yang mau tidak mau harus dipakai oleh Derrida itu kan. Dia mencoba mengkritisi
strukturalisme itu, sehingga akhirnya nanti lahir postmodern. Namun kalau kita lihat polanya, itu dari postmodern itu ujung-ujungnya nanti akan kembali lagi ke subjektivisme ya, dia merayakan subjek begitu. Bahwa dia mencurigai setiap narasi besar, termasuk seperti eksistensialisme itu, yang berupaya merangkum kebenaran itu secara absolut pada satu ideologi tertentu, apakah itu sosialisme, kapitalisme, gitu, bahwa itulah yang benar secara menyeluruh, gitu kan. Dan dia lebih mengangkat dan merayakan narasi-narasi pinggiran. Orang-orang biasa, orang-orang awam itu berhak dan sama apa namanya, sama bernilainya ketika dia memiliki cara pandang dari dunianya yang dikatakan lebih kecil mungkin ya, dari cara pandangnya. Namun dia artinya setiap orang itu pasti memiliki pengetahuan khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi satu sama lain itu ada kontribusi yang harus saling mendengarkan gitu. Jadi narasi pinggiran itu justru dirayakan. Nah, ini kan sebenarnya mendekati juga terhadap eksistensialisme yang bahkan setiap individu itu mesti merumuskan sendiri eksistensinya. Jangan ikut-ikutan mayoritas hanya karena itu diakui oleh orang banyak gitu kan. Nah, akhirnya nanti kalau kita coba kritisi lagi semua itu, maka kita akan melihat bahwa filsafat atau alam pemikiran itu memang selalu sifatnya pro kontra ya. Satu proposisi dikritisi menghasilkan proposisi lain yang nantinya akan kembali ke proposisi awal dengan beberapa tambahan dan modifikasi. Jadi karena mungkin intinya bahwa realitas itu sedemikian kaya dan kekayaannya itu bukan hanya dalam realitasnya tapi dalam pengungkapannya. Jadi ketika kita ungkapkan satu hal dari realitas, itu ada realitas lain yang belum terungkap atau belum terbahasakan. Sehingga itu dibahasakan atau diungkap oleh pemikir lain berikutnya. Dan begitu seterusnya. Makanya kalau di mistisisme itu jalan terbaik untuk mewakili Tuhan atau realitas absolut itu adalah dengan diam. Karena kata-kata itu selalu gagal dalam mengungkap realitas sebagaimana adanya. Gitu. Nah, terkait eksistensi ini, perjalanan menikmati eksistensi itu artinya adalah menikmati pemandangan dari eksistensi yang selalu mengungkapkan diri dalam berbagai tampilan, namun semua itu harmoni begitu. Mudah-mudahan ada kaitannya ini tanggapan saya ini. Gimana Kak Sidik? Saya rasa cukup menjawab sih Pak. Iya, kasih Pak. Baik, baik. Silakan kalau ada lagi. Boleh kita diskusi santai aja ya, informal. Tadi name on udah angkat tangan, sempat angkat tangan, raise hand. Apakah jadi ingin menyampaikan sesuatu? Silakan. Boleh open mic, name on. Oke, keluar dari rapat. Mungkin mental ya. Ya, kira-kira begitu. Jadi apa pemikiran itu memang perlu untuk kita sebagai katarsis gitu ya. Kadang kita perlu untuk waktu-waktu tertentu untuk mengungkapkan isi pikiran kita, isi perasaan kita, saling bertukar kata begitu. Dan ada juga saat-saat di mana kita perlu menyendiri, mengheningkan cipta, merenung, atau bahkan hanya apa ya, mengendapkan semua itu dan mencoba menikmati momen. Seperti malam dan siang, ada waktunya kita beristirahat, ada waktunya kita bekerja, begitu kan. Jadi segalanya saling melengkapi. Demikian juga kajian kita ini, ada saatnya kita mendengarkan, ada saatnya kita berbicara, dan ada saatnya kita mengakhiri kajian kita begitu, karena kita perlu melakukan hal-hal lainnya juga untuk hidup yang lebih utuh gitu kan.
Nah, baik, mungkin sehingga dengan demikian kalau sudah tidak ada tanggapan lagi, kita cukupkan dulu. Terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir. Jangan khawatir, rekan-rekan bisa komunikasi di grup-grup yang lainnya yang anggota dari komunitas VIP itu. Adapun untuk yang grup announcement memang khusus untuk pengumuman kalau ada webinar, kalau ada tulisan begitu. Untuk diskusinya kita di grup WA-nya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.